Cewek ini curiga banget ngelihat anak-anak tetangganya itu semuanya babak belur. Akhirnya dia mencoba mencari tahu dan dia nyesel banget guys. Karena dia merasa kasihan banget sama bocil-bocil ini. Apalagi bocil ini lebih sering datang ke rumahnya dia untuk minta makanan. Dia merasa ibu dari bocil ini yang melakukan kekerasan ke anak-anaknya. Akhirnya cewek ini sok-sok menjadi pahlawan untuk melindungi dua bocil ini dari ibunya. Akhirnya cewek kepo ini langsung datang ke rumahnya mereka untuk ngambil bocil-bocil ini guys. Tapi tiba-tiba saat di WC dia ngeliat ada mayat di kamar mandi. Pas dia buka ternyata itu adalah mayat dari ibunya. Nah dia pikirkan ibunya yang jahat kan guys. Ternyata sebenarnya yang jahat itu adalah bocil yang cowok yang selama ini dia lindungi. Dan ternyata mereka lebam-lebam bukan karena ibunya, tapi karena si adik itu selalu melindungi ibunya, jadinya mereka berantem. Dan ternyata yang psikopat di sini adalah bocil yang cowok yang siap untuk menghabisi tetangganya juga. Pasangan sempurna ini tiba-tiba dimandiin lalat di dapurnya sendiri ternyata karena ini. Jadi awalnya pasangan ini lagi masak, tapi masak aja mereka tuh mesra banget guys. Saking sempurnanya mereka itu sering banget disirikin banyak orang. Tapi tiba-tiba pas dia lagi masak, itu banyak banget lalat masuk-masuk ke dalam dapurnya dia. Awalnya dia pikir cuma satu lalat aja, tapi lama-lama ribuan lalat masuk ke dalam situ. Dan bahkan kayak mandiin mereka dengan lalat-lalat itu. Nah di situ mereka bingung banget lalat itu datang dari mana. Sampai tiba-tiba mereka melihat lalat itu semuanya datang dari kulkas. Nah pas mereka buka kulkasnya ternyata isinya adalah manusia guys. Ternyata pasangan sempurna ini menjadi sempurna dan cantik ganteng banget karena dia selalu makanin manusia-manusia. Tapi akhirnya karena terlalu banyak makan manusia, akhirnya mereka mendapatkan azab dimandiin lalat dan meninggal di sana. Cowok ini bakal dikasih 26 juta kalau mau masuk dan tidur di lemari mayat selama 1 jam. Jadi si cowok yang baju pink itu adalah preman di sekolah. Dia itu sering banget ngebully cowok-cowok cupu seperti cowok yang ada di sini. Tapi si baju pink lagi butuh duit. Akhirnya cowok cupu bilang, kalau kamu mau duit kamu harus tidur di lemari mayat selama 1 jam. Aku bakal kasih kamu 26 juta. Akhirnya dia itu masuk ke dalam lemari tersebut. Tapi akhirnya dia malah berubah pikiran karena di lemari tersebut ternyata dia tidur sama mayat-mayat lainnya juga. Tapi pas dia teriak-teriak, si cowok cupu itu nggak peduli sama sekali. Karena ternyata cowok cupunya nggak mau kasih dia uang. Tapi sengaja menjebak dia supaya masuk ke dalam lemari mayat ini selama-lamanya supaya nggak ada yang bully lagi cowok ini. Cewek ini kaget banget, di bawah ranjangnya isinya ribuan kuku manusia. Ternyata ini guys. Jadi ada dua orang sahabat nginep di sebuah apartemen karena mereka itu lagi liburan. Tapi tiba-tiba mereka itu menemukan ada yang aneh di apartemen tersebut. Awalnya apartemen itu sih baik-baik aja, nggak ada yang aneh. Tapi lama-kelamaan mereka merasa sering banget ada suara-suara di sana. Apalagi setelah melihat ada ribuan kuku, dia mendengar ada suara wanita lagi di kamar sebelah. Di situ dia akhirnya melihat ada seorang wanita yang tidak berpakaian sama sekali yang ada di dalam pojokan kamar. Akhirnya mereka melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang dan ditemukan ternyata ada satu wanita yang udah meninggal. Tapi mereka sadar kalau orang yang udah meninggal kukunya akan tetap numbuh selama 3 bulan. Tapi pertanyaannya siapa yang motongin kuku mayat itu terus? Sampai sekarang mereka pun gak dapat jawaban siapa yang motong kuku itu dan taruh di bawah ranjang mereka. Jangan pernah foto TV kamu jam 3:33 menit pagi, kalau enggak ini akan terjadi. Jadi cewek ini lagi iseng banget, dia penasaran. Katanya kalau misalkan foto TV yang lagi semut-semut gini jam 3:33 pagi, nantinya akan keluar kapan kamu akan meninggal. Nah cewek ini bingung dong, di HP-nya kok ada tulisan 60. Dia akhirnya tanya temennya bilang mungkin 60 tahun lagi kamu akan meninggal. Tapi tiba-tiba ternyata itu tuh 60 detik. Tambah lama angka di HP-nya tambah berkurang. Dan di situ awalnya dia nggak percaya, tapi lama-lama kayak ada seseorang yang datang ke kamarnya dia. Dan ternyata benar aja dong, umurnya dia benar-benar tinggal 60 detik lagi, yang mana ada seseorang yang pingin membunuh dia masuk ke dalam kamarnya. Akhirnya dia pun bertatapan dengan penjahat tersebut dan langsung meninggal. Ada seorang tukang paket yang males banget, kerjaan dia selalu nganter-nganterin paket ke planet lain. Nah tiba-tiba dia mendapatkan tugas untuk nganterin paket yang kecil banget ini ke sebuah planet. Nah dia bingung banget dong, di planet ini kok kayak nggak ada yang berpenghuni sama sekali. Tapi dia nggak sadar kalau planet ini sebenarnya kecil banget. Jadi ketika tukang paketnya lewat dikit aja, planet ini kayak merasakan kiamat karena langsung dihancurin sama kaki tukang paket tersebut. Nah kebetulan makhluk ini yang pesan paket dari planet lain. Tapi sayangnya makhluk itu malah terlindas sama kaleng milik tukang paketnya.
Dan ketika tukang paketnya selesai mengirimkan paket ke planet tersebut, semua makhluk itu udah seneng banget karena akhirnya nggak kiamat. Karena roketnya udah pergi dari planet mereka. Tapi tiba-tiba api dari roketnya membakar semua planet tersebut yang membuat planet tersebut benar-benar habis terbakar. Akhirnya tetap kiamat juga deh guys. Ada seorang tukang paket yang males banget, kerjaan dia selalu nganter-nganterin paket ke planet lain. Nah, tiba-tiba dia mendapatkan tugas untuk nganterin paket yang kecil banget ini ke sebuah planet. Nah, dia bingung banget dong, di planet ini kok kayak nggak ada yang berpenghuni sama sekali. Tapi dia nggak sadar kalau planet ini sebenarnya kecil banget. Jadi ketika tukang paketnya lewat dikit aja, planet ini kayak merasakan kiamat. Karena langsung dihancurin sama kaki tukang paket tersebut. Nah, kebetulan makhluk ini yang pesan paket dari planet lain. Tapi sayangnya makhluk itu malah terlindas sama kaleng milik tukang paketnya. Dan ketika tukang paketnya selesai mengirimkan paket ke planet tersebut, semua makhluk itu udah seneng banget karena akhirnya nggak kiamat. Karena roketnya udah pergi dari planet mereka. Tapi tiba-tiba api dari roketnya membakar semua planet tersebut yang membuat planet tersebut benar-benar habis terbakar. Akhirnya tetap kiamat juga deh guys. Kue ini sedih banget karena dia yang paling sedikit dikasih krim di atas palanya yang membuat dia merasa botak. Akhirnya dia itu juga insecure ketika dia lihat manusia pada suka kue yang banyak krimnya di atasnya. Setiap orang yang mendengar cerita dia pun kasihan. Akhirnya dia dipanggil di acara TV supaya dia itu nggak botak lagi dan bahkan dia jadi cantik banget. Tapi tiba-tiba dia melihat teman-temannya yang masih botak tidak mendapatkan kesempatan yang sama sama dia. Akhirnya karena melihat teman-temannya itu masih botak, dia memilih untuk menghancurkan semua hiasan di kepalanya supaya bisa bergabung dengan teman-temannya lagi. Satu kelas lagi ujian sama guru paling menyeramkan di dunia, tapi tiba-tiba cowok ini udah selesai duluan. Nah, karena dia udah bosan selesai duluan, dia itu malah gosok-gosok kode lotre. Dan dia udah gak sadar kalau temennya udah pada kumpulin ulangan semua. Nah, giliran dia mau kumpulin, gurunya udah bilang dia itu telat, jadi gak boleh kumpulin sama sekali. Padahal guru ini udah tahu kalau anak ini udah selesai dari tadi ujiannya. Akhirnya si anak jenius ini bilang, Bapak gak kenal siapa saya. Terus bapaknya bilang gak kenal. Akhirnya anak ini langsung masukin ulangannya dong. Karena kalau gurunya gak tahu namanya dia bisa taruh ulangannya dimanapun dan gurunya akan tetap periksa. Kena mental deh si guru sama murid jenius ini. Seorang ayah paling gak tanggung jawab ini ngajakin anaknya main petak umpet supaya dia itu bisa istirahat sebentar. Akhirnya si anak nungguin si ayah, tapi ayahnya gak pernah sadar sama sekali. Namun si anak tetap gak putus asa, dia tetap mengharapkan si ayah mencari dia sampai akhirnya ayahnya pindah dan datanglah orang baru ke dalam rumah ini. Si anak pun tambah lama udah dewasa dan udah pasrah banget guys. Sampai akhirnya beberapa orang udah berganti-gantian nih untuk menempati rumah ini dan bahkan anak ini sudah tua. Bahkan lebih mirisnya saat dunia ini udah mau kiamat, si anak ini udah bertambah tua dan masih menunggu ayahnya di balik gorden. Ada seekor ayam mau datengin istrinya, tapi tiba-tiba istrinya palanya dipenggal dan gak punya kepala sama sekali. Jadi si ayam pun ketakutan banget dan pingin pergi dari situ. Karena istrinya benar-benar menyeramkan seperti ayam kepala buntung. Tapi si istri itu masih merasa gak ada yang aneh dari dia. Akhirnya si ayam ini kabur aja dan si istri kebingungan karena dia bahkan gak bisa ngeliat apapun. Bahkan gak sengaja istrinya itu nabrak elang yang membuat elang itu langsung memangsa istrinya. Tapi si ayam ini tetap aja masih cinta sama istrinya. Dia pun membantu istrinya supaya gak dimakan sama elang tersebut. Bahkan akhirnya dia mencoba untuk mencintai istrinya apa adanya. Dan ketika dia lihat anaknya, ternyata salah satu anaknya ada yang kepalanya buntung juga. Dia pun tetap mencintai anaknya karena anaknya spesial banget. Ibu kos jahat ini bunuh kura-kura milik anak kosnya karena anak kosnya ini nggak pernah bayar sewa. Bahkan anak kosnya langsung diusir begitu aja guys. Gak hanya anak kosnya aja, tapi ibu-ibu yang lagi sakit kayak gini juga langsung diusir dari rumahnya. Karena dia nggak peduli, dia nggak mau ada yang tinggal di dalam rumahnya kalau nggak bayar sewa 1 hari aja. Nah, setelah mengusir orang-orang yang menurut dia nggak penting ini, dia langsung seneng banget dong. Dia ngelihat sertifikat rumahnya yang masih mulus-mulus, tapi tiba-tiba sertifikat rumahnya semuanya kosong. Ternyata akhirnya dia mendapatkan azab guys. Dia malah hancur bersama rumah kos-kosannya karena dia terlalu nggak manusiawi jadi orang. Bahkan karena dia telah membunuh kura-kura, dia akhirnya dikutuk menjadi kura-kura.